Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah juga keadaan Ibu baik-baik saja. Bagaimana kegiatannya di rumah, Mbak Cici? Alhamdulillah lancar, Bu. Ya, di masa pandemi ini kita cuma bisa berkomunikasi lewat handphone saja ya. Jadi apa nih alasannya Mbak Cici? Jadi apa nih alasannya Mbak Cici mau menghubungi saya? Ya, jadi begini, Bu. Sekarang kan saya sedang berkuliah semester 5 di jurusan ilmu komunikasi. Jadi saya tuh, apalagi saat pandemi ini kan mengharuskan kita untuk kuliah online, Bu, atau daring. Jadi saya tuh kayak merasa semakin kesini itu tugas semakin banyak dan saya merasa seperti tidak mampu untuk untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar saat daring, karena ketika daring itu saya susah menangkap materi meskipun saya dibantu teman-teman saya untuk mengingat materi, tapi saya masih kesusahan, Bu, dalam menangkap materi. Apa mungkin karena terlalu lama di rumah atau seperti apa? Saya itu lama-lama menjadi stres gitu, Bu, bingung. Saya harus seperti apa? Sedangkan saya ini sudah tertinggal dengan teman-teman saya yang lain. Jadi saya bingung mau berbuat apa, Bu. Seperti itu. Mbak Cici merasa kesulitan untuk menangkap materi di saat kuliah daring ya. Iya, Bu. Lalu ya apa yang Mbak Cici bayangkan ketika tugas menumpuk, materi tidak paham? Jadi selama saya misal tugas menumpuk gitu, Bu, ya, apalagi kan banyak, terus saya nggak bisa menangkap materi, saya tuh menjadi cemas gitu loh, Bu, khawatir, dan juga saya tuh terkadang itu bingung gitu loh, cemasnya tuh membuat saya sampai grogi, harus bingung mau seperti apa. Kecemasan saya tuh menjadi berlebih dan membuat saya susah tidur juga, Bu, seperti itu. Susah tidur juga. Iya. Lalu kalau seumpama sedang merasa stres akibat dari tugas dan materi yang menumpuk, biasanya reaksi-reaksi apa yang Mbak Cici alami? Biasanya sih kalau stres itu akhir-akhir ini ya, Bu, mata saya tuh menjadi itu mudah lelah, cepat ngantuk, terus kan gara-gara kebanyakan tugas, jadi saya tuh jadi kayak lupa makan gitu, Bu. Saya jadi kayak sering mengalami sakit perut gitu, Bu, saat mengerjakan tugas. Jadi saya kurang konsentrasi. Tuh. Oh, jadi Mbak Cici pola makannya sedikit berantakan ya. Iya, Bu. Ya, untuk selanjutnya sedikit Ibu mau mengenalkan tentang strategi yang akan kita laksanakan untuk sesi konseling kali ini. Yang pertama, hari ini kita akan menggunakan strategi yang namanya stress inoculation training. Jadi stres ini itu merupakan cara untuk mengendalikan stres yang Mbak Cici alami. Juga mengendalikan sumber-sumber stres tersebut. Selanjutnya, Mbak Cici tahu nggak sih apa itu stres? Stres, mungkin stres pengetahuan saya itu kayak beban pikiran gitu, Bu, ya, mungkin. Ya. Ada lagi? Apa ya? Kurang tahu sih, Bu. Di pengetahuan saya stres itu kayak ya beban pikiran yang membuat saya menjadi kayak
linglung gitu. Ya, seperti yang Mbak Cici katakan tadi, stres juga seperti itu. Stres itu kayak gejala yang timbul ketika ada kesenjangan, dimana ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, ketika kemampuan Mbak Cici tidak sesuai dengan tantangan yang harus dihadapi Mbak Cici, terus kemudian tentang peluang dan potensi yang Mbak Cici miliki itu memiliki kesenjangan, jadi menimbulkan stres. Kemudian stres itu juga bisa dikatakan sebagai suatu keadaan di mana Mbak Cici harus berubah dan menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan yang Mbak Cici alami sekarang. Nah, jadi dari stres itu sendiri sebenarnya namanya ada salah satunya yaitu sumber stres. Sumber stres ini disebut juga dengan stresor. Ini bisa dijadikan bisa disebabkan mungkin dari kesenjangan-kesenjangan tadi terjadi sebuah kejadian-kejadian yang membuat Mbak Cici stres. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan latihan. Apa Mbak Cici siap? Iya, Bu. Siap. Nah, untuk kali ini Ibu ingin lebih tahu respon-respon akibat stres yang Mbak Cici alami seperti tadi kecemasan, pola makan tidak teratur sehingga membuat Mbak Cici mah. Apa respon-respon itu selalu Mbak Cici rasakan? Iya, Bu. Ketika saya seperti akhir-akhir ini ya, apalagi ya, Bu. Akhir-akhir ini saat saya melakukan daring kuliah online gitu, Bu. Saya tuh merasa kayak sering merasakan cemas, apalagi mah itu sering ganggu. Terus mata lelah juga, Bu. Karena kan sering lihat handphone kalau nggak laptop gitu kan, Bu. Dari reaksi-reaksi tersebut, apa sih yang Mbak Cici harapkan untuk mengurangi stres? Saya sih, Bu, ya saya inginnya tuh mas saya itu nggak kambuh-kambuh lagi, karena berpengaruh banget sih, Bu, saat kayak misal kuliah tiba-tiba mah itu jadi hilang konsentrasi. Terus saya ingin juga menghilangi kecemasan yang timbul, seperti kayak mengerjakan tugas, ketika dosen memberikan tugas belum diberikan saja saya sudah cemas. Jadi yang saya inginkan itu saat ini menghilangi kecemasan tersebut. Itu sih, Bu. Pola makannya Mbak Cici mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Iya sih, Bu, karena kuliah dari saya itu mulai dari pagi sampai siang, Bu. Jadi kayak pagi itu kadang nggak sempat makan. Kalau makan itu kan takut meninggalkan jadwal mata kuliah kan, Bu. Sama setelah kuliah itu saya mengerjakan tugas biar rencana tidak menumpuk, tapi tetap saja menumpuk gitu, Bu. Jadi kan saya lupa makan seperti itu. Berarti jarang sarapan ya kalau kuliah. Iya, Bu. Tapi untuk kendala seperti sarapannya udah siap kan ya ibunya? Iya, Bu, siap, Bu. Cuma saya sendiri yang kayak susah sih untuk mengatur pola makan karena jam kuliah itu tadi, Bu. Baik, mungkin kita bisa mulai dengan menjaga pola makannya Mbak Cici dulu. Kita mungkin bisa menjadwal Mbak Cici kalau makan sebelum kuliah harus makan dulu. Entah itu mood atau enggak, Mbak Cici harus diusahakan untuk sarapan dulu. Dan juga bisa loh kalau Mbak Cici waktu kuliah bisa kok izin ke Bapak Ibu dosen untuk makan, karena memang keadaannya seperti ini. Takutnya malah lebih buruk lagi. Kemudian pola makan ini mungkin kayak Mbak Cici mengerjakan tugas di sambil makan, bisa? Bisa sih, Bu. Cuma takutnya mengganggu nggak bisa fokus ke tugasnya.
Sebenarnya sih bisa, Bu. Oh, ya. Mungkin lebih ke itu aja sih ya, Mbak Cece, memfokuskan diri untuk menjaga stamina Mbak Cece dengan makan sebelum tugas, makan sebelum bekerja, seperti itu. Ya, mungkin mungkin setelah dari Mbak Cece mengatur pola makan dengan baik, kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu Mbak Cici mempersiapkan materi sebelum mata kuliah dimulai. Bisa membaca dulu materi-materi yang akan disampaikan, juga bisa mencari referensi-referensi lain. Ini mungkin menjadi salah satu bahan utama Mbak Cici agar paham tentang pelajaran. Nah, untuk selanjutnya mungkin biasanya itu terkendala koneksi internet ya. Mungkin juga dipersiapkan juga paketan data, mungkin wifi. Iya, Bu. Agar kadang-kadang sering keluar itu materi udah nggak nangkep lagi tuh. Iya, itu Buat harus ya, Bu. nggak. Nah, iya betul. Di rumah pakai wifi Mbak Cici? Ya, alhamdulillah pakai wifi, tapi terkadang itu juga terkadang lemot gitu. Nah, itu masalahnya. Perlu kita perbaiki lagi untuk koneksi internetnya. Nah, mungkin setelah mata kuliah berlangsung, ketika Mbak Cici merasa belum paham, mungkin Mbak Cici bisa langsung berdiskusi dengan teman-teman Mbak Cici, atau mungkin bisa langsung bertanya kepada dosennya. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya, mungkin setelah dari beberapa step tersebut, Mbak Cici sekarang kita akan melakukan relaksasi, untuk mengurangi kecemasan Mbak Cici. Ini bisa dilakukan ketika stres Mbak Cici muncul kembali. Baik, Ya, Bu. mungkin sekarang Mbak Cici sekarang bisa duduk dengan santai, nyaman, terserah duduknya selonjoran kah apa, yang Yes, penting nyaman. nyaman, Bu. Sudah PW. Ya. Kemudian sekarang Mbak Cici bisa meletakkan kedua tangan Mbak Cici di samping badan Mbak Cici, Di mana, Bu? ke samping badan Mbak Cici. Ya, lemaskan saja. Kemudian tarik nafas melalui hidung secara perlahan. Tahan sebentar. Hembuskan melalui mulut sedikit demi sedikit. Ulangi kembali. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Ya, mungkin kita bisa Mbak Cici merasakan bahwa kaki, tangan Mbak Cici mulai lemas. Bobot Mbak Cici terasa ringan sekali. Tarik nafas lagi jika benar-benar Mbak Cici mengalami kecemasan tersebut. Hembuskan kembali. Seperti itu. Ya, untuk refleksi kali ini, Mbak Cici bisa praktekkan untuk kegiatan, bisa Mbak Cici praktekkan ketika Mbak Cici mengalami kecemasan akibat stres tersebut. Di sini setelah sesi konseling kali ini, Ibu akan mengirimkan CD untuk salah satu lagu untuk refleksi agar Mbak Cici lebih tenang lagi, dan mungkin bisa diputar ketika Mbak Cici merasa stres lagi. Bisa diulangi untuk tarik nafas, nyaman mungkin, merasakan berat tubuh semakin ringan, itu mungkin bisa untuk mengurangi stres yang Mbak Cici alami. Apa ada yang perlu ditanyakan? Apa, Bu, tadi yang terakhir musik tidak terdengar? Yang mana? Sebelum apa?
yang setelah diputarkan CD tadi. Ya, setelah sesi konseling kali ini, Ibu akan mengirimkan salah satu musik untuk mengiringi refleksi kali ini, agar Mbak Cici lebih fokus untuk refleksi, relaksasi, menghempaskan rasa stres dan kecemasan, bisa digunakan ketika Mbak Cici merasa stres itu muncul, kecemasan itu muncul lagi. Untuk selanjutnya, Mbak Cici bisa mempraktekkan apa yang tadi kita lakukan, apa yang kita latihkan sebagai salah satu PR. Jangan lupa untuk dikerjakan. Ya, Bu. Ya, Ya. mungkin dari sesi konseling kali ini ada yang perlu ditanyakan? Sudah sih, Bu. Itu saja. Baik. Untuk sesi kali ini, Ibu akhiri dulu. Semoga ada perubahan di sesi konseling selanjutnya. Saya sangat mengharapkan itu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jeje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.